diskusi kita akan dibimbing oleh Profesor Bambang Sugiarto. Beliau ini saya kira sudah cukup banyak dikenal. Beliau adalah guru besar Fakultas Filsafat Unpar. Teman-teman sekalian, waktu kita untuk berdiskusi barangkali ya sekitar 2 jam begitu. Untuk presentasi dari narasumber mungkin saya beri waktu maksimum 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab bisa Anda lakukan melalui aplikasi QA. Itu. Kalau yang ada mau nanya atau komentar, silakan mengetik di situ. Kemudian saya akan membacakannya, menunjukkannya kepada narasumber. Atau nanti kalau masih ada waktu, mungkin juga akan bisa bertanya secara langsung. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, seperti itu kurang lebih gambaran singkatnya pengantar dari saya sebagai moderator. Untuk waktu, kami silakan kepada Profesor Bambang untuk mempresentasikan gagasannya tentang hidup dalam kultur digital. Mangga, Pak Bambang. Ya, baik, Pak. Selamat. Ya, kita tidak akan terlalu banyak membicarakan kultur digital dalam artian yang teknis gitu kan ya, karena pertama itu bukan wilayah saya. Tapi lebih secara luas, kurang lebih begitu, karena bagaimanapun digital sudah menjadi kebudayaan, bukan hanya persoalan teknis. Nah, artinya nanti memang kita lebih akan bicara mengenai dampak barangkali ya dari kebudayaan yang sudah terdigitalisasi hampir secara menyeluruh ini. Kira-kira begitu. Maka saya akan presentasi saja lantas mengikuti itu. Mungkin presentasi saya sebenarnya tidak akan panjang, sehingga ruang untuk diskusi akan lebih banyak barangkali begitu. Ya, apakah sudah tampil, Pak Slamet? Sudah, jelas. Ya. Oke. Baik, ya jadi pertama ini konteks kita itu lebih luas daripada hanya sekedar yang biasa dibicarakan orang mengenai revolusi 4.0, 5.0, seperti itu ya. Konteks pembicaraan saya di sini itu lebih digital sebagai kebudayaan yang mungkin akan berlanjut entah sampai kapan gitu kan ya. Mungkin nanti kalau ini 4.0, 5.0, mungkin ada 6.0 dan sebagainya gitu. Itu hanya tingkat yang lebih canggih barangkali dari kultur digital, teknologi digital itu. Ya, yang saya maksud dengan budaya digital itu lebih ke kombinasi antara mind computer interface, terutama yang sekarang makin menggunakan deep learning gitu kan ya, bagaimana komputer itu makin masuk ke dalam kinerja otak kita, tapi juga makin meniru otak kita dengan sangat canggih melalui deep learning-nya itu satu, dan juga kemudian dengan teknologi nano yang semakin kecil tapi semakin efisien gitu kan ya, bahkan bisa memasuki tubuh kita, dipadu lagi dengan bioteknologi dalam arti rekayasa genetik itu ya, yang betul-betul dampaknya bisa sangat mendalam, mendasar, karena di situ bahkan komponen-komponen tubuh kita bisa digonta-ganti sedemikian. Perpaduan antara ketiga jenis teknologi ini memang bisa sangat mendalam gitu kan ya.
melalui kombinasi tiga ini sekurang-kurangnya gitu, hidup itu dihayati, dijalani, juga ditingkatkan gitu dan dikelola, bahkan akhirnya dimanipulasi dari sudut data science, cognitive science, lalu digital prosthesis dalam arti segala peralatan bantu, segala peralatan kepanjangan tubuh kita yang bersifat digital, tapi juga dengan kemajuan drugs yang sangat akan mampu mempengaruhi sistem neural kita, gitu kan. Dan tentu saja dengan internet sistem yang sekarang sudah kita alami. Ya, bahayanya apa atau katakanlah negatifnya itu dari situasi ini yang saya lihat pertama-tama, bukan terbalik, keuntungannya hal yang positifnya gitu dari ini, positifnya dulu. Pertama, bahwa kelemahan manusia bagaimanapun semakin diatasi ya. Kelemahan manusia itu semakin diatasi dalam banyak arti, bahwa daya ingat kita, kecerdasan kita bisa digenjot, ditingkatkan sedemikian gitu kan ya. Berbagai penyakit bisa semakin disembuhkan, kecuali barangkali sekarang ini virus yang transformasi terus, berkonfigurasi secara baru terus, memang. Tapi saya kira mungkin suatu ketika juga ada ditemukan penyembuhannya. Bahkan penuaan semakin bisa dicegah, sehingga sekarang kita tahu kategori umur dewasa dan sebagainya kan sudah berubah. Orang kayak saya masih dianggap kaum muda gitu kan ya, meskipun sudah lebih dari setengah abad gitu. Dan memang betul juga bahwa banyak manusia yang berumur panjang sekarang itu, usia lanjut yang berumur panjang, khususnya di negara-negara maju. Imunitas kita juga relatif mudah diperkuat sebetulnya dengan segala temuan baru itu. Dan komunikasi semakin cepat tentu saja, dan juga transportasi bepergian kemana-mana semakin mudah relatif begitu kan ya. Ini semua sudah kita alami tentu saja sehari-hari. Yang kedua, bahwa kemampuan manusia juga ditingkatkan gitu kan, selain kelemahan kita diatasi, tapi juga kemampuan manusia betul-betul ditingkatkan dan diperpanjang, diperluas gitu kan ya. Bagaimana penginderaan kita sekarang makin dimampukan untuk melihat kenyataan-kenyataan di balik yang tampak secara normal gitu kan. Sekarang itu teknologi digital betul-betul bisa melukiskan begitu banyak hal, kinerja realitas pada level subatomik bahkan gitu bisa dilukiskan gitu kan, kurang lebih bisa dilukiskan. Jadi seakan-akan segala hal bisa ditembus sekarang itu kan, bisa kita lihat yang secara indrawi normal tak bisa kita lihat, ternyata sekarang itu bisa ditembus dan dilihat dengan berbagai cara gitu, cara kerja, bahkan bebunyian usus kita dan sebagainya gitu, ketika diberi kamera dan sebagainya. Ya, dalam arti itu persepsi indrawi kita betul-betul dipertajam gitu ya dengan segala peralatan itu, sehingga seakan-akan tidak ada batas gitu. Apa yang bisa kita alami itu seperti tidak ada lagi batas. Bahkan konon kalau kita dengar omongan orang-orang seperti Michio Kaku dan sebagainya, kita konon kelak bisa mempunyai ingatan tentang hal-hal yang sebetulnya kita tidak pernah sungguh-sungguh alami gitu kan ya. Jadi misalnya kalau kita begitu merindukan berlibur ke Maldives misalnya gitu, ya tinggal download saja di ingatan, konon begitu katanya. Kita sekedar bisa mendownload
ingatan seakan-akan kita pernah berlibur di Maldives dengan segala halnya gitu. Dan nggak perlu ke sana, kita tinggal mengingat saja, maka seakan-akan kita sudah mengalami itu. Hal-hal yang ganjil seperti itu, ya nggak tahu, itu bisa positif, bisa negatif sih. Saya melihatnya pada sisi ini ya positif lah gitu ya. Dan generasi-generasi masa depan konon juga akan selalu bisa berkomunikasi dengan kita, bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, karena kan katanya kita bisa mengupload otak kita, dan dengan itu anak cucu kita, cucu cicit kita bisa ngobrol dengan kita kembali, apalagi melalui hologram, tampilan kita bisa seakan-akan real gitu kan ya. Dan itu rupanya bukan hanya di film science fiction, tapi pelan-pelan kata para ahli itu memang akan dimungkinkan entah berapa tahun ke depan gitu kan. Jadi bahkan kemudian juga lebih lanjut, kalau sekarang kita melalui internet dan segala macam berkomunikasi, lama-lama komunikasi kita bisa seperti bertelepati hanya menggunakan peralatan teknologi yang dipasang di kepala kita, atau bahkan kelak konon dibayangkan berupa kacamata saja kita sudah langsung bisa berkomunikasi dengan pikiran atau membaca pikiran orang lain langsung tanpa banyak peranan kata-kata secara fisikal gitu kan ya. Jadi komunikasi langsung antar brain net, bukan lagi internet, itu brain net gitu kan. Impian kita bisa langsung kita share dan seterusnya. Ya, dalam arti ini yang saya kira sih positifnya adalah bahwa kemampuan manusia memang ditingkatkan gitu ya, diperpanjang gitu. Yang ketiga, ya sudah jelas dari ini semua bahwa dunia memang semakin transparan. Dunia semakin transparan. Jadi kita bisa betul-betul berhubungan dan melihat, mengalami seakan-akan apapun yang terjadi di belahan bumi manapun gitu kan ya. Karena sekarang kita sudah mengalami sedikit bahwa ruang dan waktu itu menjadi menyambung gitu, karena ruang berganti menjadi waktu, hanya soal kecepatan sebenarnya. Kendala ruang hampir tidak, kita sudah mengalami itu, tidak lagi sangat mengganggu, dan kelak rupanya semakin tidak mengganggu lagi, bukan halangan lagi gitu, halangan ruang itu, karena semuanya hanya perkara kecepatan dan waktu. Ya, itu. Dan positifnya dari dunia yang semakin transparan, sebetulnya solidaritas itu kan semakin juga dimungkinkan, solidaritas dengan segala pihak di belahan bumi manapun, solidaritas antar manusia di belahan bumi manapun. Nah, sekarang kita memang sudah mengalaminya sebagian, nanti akan makin cepat dan dimungkinkan makin intens gitu kan ya. Maka poin yang keempat ini, sharing culture itu diperluas, segala pihak bisa saling bersharing. Sekarang ketika semua orang mempunyai gawainya sendiri, kita sudah mengalami juga apapun di-share gitu kan. Mood kita yang sehari-hari yang banal, yang berubah-ubah bisa di-update di status, dan semua orang bisa tahu kita sedang ngapain dan sebagainya. Dan nanti itu kultur berbagi itu akan semakin luas dan mungkin juga semakin dalam. Kemungkinannya begitu. Jadi ya, artinya seluruh dunia memang semakin terhubung dan semakin saling dimungkinkan untuk berbagi, dan dengan itu sebetulnya dimungkinkan pula empati yang semakin luas, empati yang semakin berkembang, semakin luas. Sekurang-kurangnya harusnya begitu, gitu kan ya. Nah, masalahnya itu sekarang kita lihat sisi negatif ya, karena ini tuh kan ambigu ya, kultur digital itu. Sebagian juga kita sudah tahu sih negatifnya ini, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi saja. Pertama,
Ya, kita mengalaminya ini bahwa mana kenyataan yang sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya, mana hoax, mana fiksi, dan sebagainya itu sungguh-sungguh bercampur aduk ya. Dan tanpa sadar kita memang juga mudah sekali tertipu oleh berita-berita yang simpang siur, oleh gambar-gambar yang simpang siur. Di grup-grup kita itu yang paling sederhana, grup-grup WA kita gitu, segala hal. Bahkan orang yang kita kira cukup intelektual dan cukup matang pun gitu bisa share hal-hal yang tiba-tiba itu hoax itu kan, dan kita baru sadar bahwa oh itu hoax ya, kok bunyinya seperti beneran gitu. Jadi kita memang gampang sekali tertipu dan tidak selalu gampang ya membedakan mana betul-betul fakta, mana hoax, mana fiksi gitu. Masalahnya orang-orang itu kan dengan mengupload semua itu segala hal gitu kan, sebetulnya incerannya tentu adalah untuk diperhatikan gitu, mendapat perhatian. Tapi kan ekses ekstrimnya itu lantas apapun yang menarik perhatian itu akan diupload gitu kan ya. Nah itu ngawur tidak ngawur, gila tidak atau waras, apapun asal menarik perhatian gitu kan ya. Menarik reaksi khususnya gitu, menarik reaksi negatif atau positif, terserah, pokoknya menarik reaksi gitu kan. Maka kita saksikan banyak orang bahkan berkelakuan aneh-aneh dengan sengaja kemudian di-shoot, lantas di-sharekan semata-mata demi viral gitu kan ya, untuk menarik perhatian. Ya, dan rasa tanggung jawab dan sebagainya itu memang menjadi kabur. Yang penting tuh sensasional gitu kan ya. Tanggung jawab ya urusan belakangan gitu. Ya, dan yang lebih dalam lagi yang menjadi persoalan adalah bahwa kepentingan-kepentingan yang dengan sengaja memanipulasi situasi ini itu bisa bersembunyi masalahnya gitu kan ya. Bisa bersembunyi dan memang tidak terlalu ketahuan karena klaimnya seakan-akan loh ini mesin algoritma loh yang bikin, saya nggak tahu kok jadi begini gitu kan ya. Padahal ya memang tentu bisa diakali semua itu. Seperti apa namanya kasus seperti Cambridge Analytica misalnya seperti itu yang rupanya bisa membantu menaikkan Trump gitu kan. Kasus-kasus seperti itu. Baru belakangan kita menyadari bahwa wah itu memang ada persoalan dengan algoritma yang memang diakali. Tapi orang bisa seakan-akan bersembunyi dan tidak bertanggung jawab atas nama mesin algoritma ini gitu. Mesin itu yang melakukan, bukan saya. Ya, seperti itulah, memang itu eksesnya. Dan seringkali banyak hal negatif itu hanya bisa disadari sesudah terjadi, masalahnya sekarang itu. Saking cepatnya lalu lintas informasi, pergerakan itu, dan akan semakin cepat lagi gitu. Kita semakin sulit menyadari gitu ya, dampak-dampak negatif itu. Karena segala hal viral gitu kan. Dan kalau pakai istilah siapa Paul Virilio itu, ini kultur disappearance gitu kan, jadi segala hal tuh muncul kemudian hilang, muncul hilang gitu kan ya. Segala hal bisa viral sekali, tapi orang kemudian dalam beberapa detik sudah lupa gitu. Dan ya baru dampak-dampaknya kalau sangat serius, dampak negatifnya baru belakangan baru kita sadari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya kehidupan pribadi memang diterobos gitu kan ya, diterobos, kehidupan pribadi diterobos, dan celakanya semakin pribadi semakin seksi masalahnya itu sebagai berita gitu kan ya, semakin privat, semakin personal, semakin rahasia, semakin gampang menarik perhatian gitu, semakin sensasional. Tapi ya bagaimana itu gitu. Jadi big data, di mana data-data kita semua memang sudah dimiliki oleh gudang-gudang data itu, gitu.
memang membuat kehidupan kita dalam banyak hal itu lebih mudah gitu. Tapi juga pada saat yang sama membuat kehidupan privat kita menjadi transparan dan publik itu tuh ya, rentan menjadi transparan dan publik. Sebagian kita kehendaki sendiri memang atas nama kemudahan, atas nama kebutuhan kita untuk diakui, atas nama apapun gitu, atas nama sharing apapun yang berguna. Tapi lama-lama kan bahwa tendensi-tendensi privat kita, kecenderungan pribadi kita memang lantas tertangkap dan mau tidak mau itu mudah sekali dimanipulasi dan menjadi publik, rentan sekali manipulasi gitu kan ya. Sementara di sisi lain, yaitu yang tadi yang di atas itu, tidak ada satu agen pun bisa dengan cepat kita tuduh gitu sebagai pelaku manipulasi itu. Karena situasinya, loh semua ini sebenarnya saling terhubung gitu loh. Ya di situ memang saya kagum pada orang-orang yang bisa melacak dengan jitu cybercrime dan sebagainya. Ya itu baguslah gitu kan ya. Tapi saya kira makin hari juga makin susah gitu kan ya. Ya kemudian yang ketiga, nah ini juga seringkali kita tidak sadari bahwa dalam dunia digital seperti ini, saya nggak tahu apakah kita pernah kita sibuk sekali di gawai kita gitu kan ya. Tapi sebetulnya setelah kita sadari, loh sebenarnya hari ini saya sudah melakukan apa saja ya, kok begitu banyak waktu tanpa sadar dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya kalau dibanding dengan kewajiban kita, pekerjaan kita dan sebagainya, sebenarnya itu hal-hal yang banal, sepele, dan ya nggak penting-penting amat. Tapi karena itu memang menyentuh impuls emosional kita gitu kan ya. Jadi mau tidak mau ya kita ternyata tanpa kita sadari sibuk terus di gawai kita gitu. Ya ini dampak dari kultur digital ini gitu, bahwa aktivitas fisik maupun hubungan-hubungan kita memang dibuat lebih mudah, jangkauannya lebih luas dan sebagainya, tapi waktu, pikiran dan energi kita ternyata seringkali lebih banyak dihabiskan untuk kesibukan-kesibukan yang sebetulnya mundane saja dan fisikal saja sih sebenarnya gitu pada akhirnya. Mundane dalam arti nggak terlalu berarti, biasa dan rutin yang sebenarnya tidak terlalu bermakna gitu. Kalau kita pikir-pikirkan lagi, kita sibuk sekali merespons ini, memberi komentar itu dan sebagainya gitu. Tapi apa sih pada akhirnya gitu kan? At the end of the day, sebetulnya apa ya? Waktu gue habis untuk ini semua gitu. Ya, tapi seakan-akan kita menghayatinya itu sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Itu yang saya maksud dengan the predominance of mundane busyness gitu kan ya, bahwa kita sibuk sekali untuk hal-hal yang sebetulnya recehan, remeh-temeh gitu. Oke. Nah, sekarang semacam perenungan tentang hal itu semua gitu kan ya. Ya, sebetulnya begini, akhirnya dari semua ini yang kita idealkan itu apa ya? Teknologi memang akan semakin cepat berkembang dan mengubah terus segala hal, maju ke depan gitu ya, dengan seakan-akan membuat segala hal lebih baik. Nah, lebih baik, lebih mudah, lebih efisien dan sebagainya gitu. Tapi boleh dong kita berpikir ulang gitu. Lebih baik dalam hal apa ya? Sebenarnya. Dalam arti apa sih sebenarnya gitu ya? Lebih baiknya itu. Tapi juga ini, sebetulnya pada akhirnya yang menentukan ideal itu siapa ya di dunia ini? Karena orang inventor teknologi ya hanya berpikir mungkin lebih efisien saja gitu ya, lebih efisien dan bisa begini, membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Selebihnya ya dia mendapat royalti dari ketika itu diproduksi. Ya sudah. Tapi saya kok yakin
para inventor juga tidak, para penemu teknologi, para pembaharu itu juga tidak sepenuhnya menyadari dampak jauh dari yang ditimbulkan oleh alat-alat itu gitu kan ya. Mereka tentu nggak akan terlalu sempat lah, energinya sebagian besar dikerahkan untuk technicalities kan para inventor itu. Ya saya mengerti orang seperti siapa tuh namanya yang Facebook itu namanya selalu susah nih orang kayak saya tuh. Siapa Pak Selamat? Mark siapalah itu. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Kadang-kadang nongol sendiri. Tapi itu nama yang nulisnya susah gitu kan ya. Nah, orang semacam itu memang sempat sih membayangkan bahwa kita dalam dunia modern itu hubungan dengan orang-orang semakin renggang dan sebagainya. Memang kepikir sih sama dia, apa namanya, bahwa ini bisa menyatukan kembali orang-orang bahkan dari generasi manapun gitu ya, saling dipertemukan kembali. Awalnya gitu sih mulia gitu, tapi kan dampak jauh dari itu juga nggak kepikir, apalagi ketika konon dia akhirnya juga terlibat di dalam urusan manipulasi data sebelum kemenangan Trump misalnya seperti itu. Ya, bagaimana ini gitu. Ya, jadi yang penting itu bolehlah kita pikirkan selalu ini lebih baik dalam arti apa gitu kan ya. Karena lebih efisien, lebih cepat itu tidak selalu lebih baik loh kalau dikaitkan dengan value yang sebenarnya kita junjung dalam hidup kita atau kita buru dalam hidup kita. Saya kira masing-masing orang punya sih ideal, meskipun seringkali tak terumuskan hidup yang ideal itu macam apa gitu kan ya. Tapi juga ini akhirnya itu siapa ya yang menentukan idealisme itu? Nah misalnya kalau pasar pada akhirnya yang menentukan, wah itu memang celaka juga karena pasar itu buta loh ya. Pasar itu pada akhirnya anonim kan dan akhirnya dan pasar itu tentu saja kita alami mall dan sebagainya, tapi secara umum sosok pasar itu kan tak terlihat pada akhirnya. Ini paradoks gitu kan ya. Pasar adalah kehidupan kita sehari-hari, and yet it is invisible. Sebagai sosok tertentu itu sangat tidak jelas siapa. Seperti kalau kita bilang saya mencintai semua orang ya, itu sama dengan saya tidak mencintai seorang pun gitu kan. Karena nggak jelas gitu kan ya siapa. Nah sosoknya kan seperti itu, sesuatu yang anonim kan sebetulnya pasar itu. Padahal pasar bergerak terus juga gitu. Ya dan seringkali yang menentukan ideal-ideal itu memang pasar juga dengan HP versi baru lagi, lebih baru lagi, komputer yang lebih baru lagi dan seterusnya. Tapi ya masa kita ikut saja diseret oleh itu gitu kan ya. Oke, terus ada juga yang mengatakan ya ini dominasi kapitalisme, dan kapitalisme tetap saja misalnya orang barat dulu, sekarang tentu sudah ada Jepang, ada Korea, ada China malah. Tapi taruhlah ya awal-awalnya sekali memang yang melopori itu kalau bukan sekedar teknologi ya tapi juga cara berpikir dan sebagainya. Ya memang yang mengawali suasana ini Barat ya. Nah, kalaupun itu yang menggulirkan bola salju katakanlah menjadi makin besar lewat Jepang, Korea, China, India dan sebagainya, awal-awalnya ya Barat. Nah, kalaupun para pemikir Barat yang diam-diam menggulirkan itu gitu ya, ya boleh seperti yang disinyalir oleh Harari, boleh kita pikirkan bahwa bagaimanapun Barat itu tipe masyarakat atau kesadaran yang khas sekali yang belum tentu we share ya, belum tentu kita belum tentu sama dengan mind state kita dan pola mental kita. Harari membuat singkatan mindset Barat itu weird gitu ya. Agak sedikit main-main, punning, main-main kata, weird tapi dalam artian Western educated, industrialized, rich, democratic gitu kan ya. Ya, ini idealisme mereka mungkin seperti itu
yang kemudian mewujud dalam sains, teknologi, yang terus memburu melampaui kehidupan ini gitu kan, melampaui segala keterbatasan kehidupan ini, dan barangkali dibayangkan dengan itu lantas orang akan menjadi bahagia dan menjadi Superman. Nah, tapi kan oke, itu idealnya weird, idealnya Western educated industrialized rich democratic, itu masyarakat Barat yang sangat terdidik dan terindustrialisasi, kaya dan demokratis gitu kan, yang banyak pihak, the rest ya, ada the West and the rest. Nah, the rest itu sisanya itu banyak dunia lain gitu kan, yang bukan Barat, yang tidak sama dengan Barat gitu. Ada banyak tipe kesadaran yang lain sama sekali, mindset yang sama sekali lain, pengalaman-pengalaman hidup yang lain, tapi juga sekaligus persoalan-persoalan yang berbeda gitu. Saya masih ingat ketika dalam satu bacaan gitu kan ya, tentang mengapa peradaban muncul di Barat dan sebagainya, kenapa tidak di Timur dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa loh, dunia Timur, kalau kategori itu masih bisa dipakai, hanya sekedar untuk menggampangkan aja sih, ada blok-blok. Dunia Timur, entah itu China, entah itu India, entah itu Indonesia, jangan-jangan itu tuh bukan tidak mampu, katanya gitu kan, bukan tidak bisa melahirkan segala perkembangan, kemajuan teknologi seperti itu, tapi tidak terlalu membutuhkan itu. Karena katanya teknologi batin mereka sudah melampaui teknologi fisikal dan material, misalnya kayak gitu-gitu ya. Dan tidak butuh itu, sehingga ya memang energinya, kecerdasannya tidak diarahkan ke situ misalnya. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi, tapi yang jelas banyak dunia yang berbeda sebetulnya yang dihayati, dialami, dijalani oleh orang-orang lain di luar Barat. Mereka yang sangat miskin seperti di Afrika, di India, sebagian di kita juga gitu kan ya. Saya ingat suatu ketika melihat tayangan dari National Geographic, ada suku tertentu di Afrika yang begitu kekeringan sampai untuk mendapat air untuk minum pun harus mencabut pohonan dan mencari airnya di akar pohon itu gitu kan. Ya itu kan sangat menyedihkan, sementara di negara-negara maju, di kehidupan modern urban, air kurang lebih berlimpah ruah juga gitu. Apalagi di negara-negara maju itu keran-keran bisa diminum berlimpah ruah gitu. Di hotel-hotel orang bisa shower, bisa bahkan mandi pakai bathtub gitu. Satu kali mandi menghabiskan satu bathtub yang besar itu gitu. Wah, betul-betul berbeda kan situasinya tuh. Nah, kalau secara spiritual itu pun berbeda. Ada para sadhu di dunia Hindu yang betul-betul hidup hanya di level spiritual gitu, sehingga mereka kebanyakan telanjang segala gitu kan ya, karena memang mengatasi kebertubuhan. Mereka punya kemampuan mental yang luar biasa, tapi kehidupan fisiknya memang barangkali juga tidak terlalu membutuhkan segala fasilitas seperti di dunia Barat. Sama halnya kaum mistik atau para Shaolin, para pendeta Shaolin, para biksu dan sebagainya itu, ya mereka bukan tidak mampu kali ya, tapi tidak butuh juga sih. Ideal mereka berbeda gitu. Belum lagi di luar dunia manusiawi, boleh dong kita pertimbangkan juga mind state atau dunia binatang, dunia tanaman dan sebagainya yang ya sekarang kepekaan kita atas itu sekarang tumbuh juga akibat krisis ekosistem, pemanasan global dan seterusnya. Yang tiba-tiba kita menyadari juga bahwa dunia tanaman, tanah, bumi, udara, binatang-binatang itu mempunyai hak juga, hak untuk hidup juga. Dan kita membutuhkan mereka juga, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, kalaupun dunia Barat atau negara-negara maju, katakanlah,
yang menentukan ideal itu ya tetap bisa dipertanyakan apakah kita harus seperti itu juga gitu. Ya benar sih, saya cerita kemarin itu bahwa negara maju seperti Finland dengan teknologi yang advance dan sebagainya, mereka memang konon tingkat indeks kebahagiaannya juga tinggi. Katanya indeks of happiness-nya paling tinggi gitu kan ya, Finland. Saya tidak tahu apakah karena kemajuan segala teknologi itu atau apa. Karena Bhutan kan sebaliknya, Bhutan justru yang menolak segala kemodernan itu dan justru mementingkan indeks kebahagiaan itu, bukan gross national product, tapi gross national happiness itu yang menjadi penting buat mereka. Nah ini kan lucu sebenarnya. Terus apakah kalau ideal kita adalah kebahagiaan, apakah sedemikian tergantung pada fasilitas fisik, teknologis? Sekilas itu seperti iya, tapi kan mungkin juga belum tentu seperti itu, gitu. Ya, kemudian yang kedua, siapa sebenarnya yang mengontrol hidup kita ini? Apabila teknologi cerdas, ya, artificial intelligence, makin menguasai kecerdasan biologis natural kita, gitu. Artinya kecerdasan teknologis makin mengatasi, melampaui kecerdasan natural kita, yang kemudian suka disebut sebagai era post-human atau techno-humanism atau transhuman. Saya kira manusia perlu semakin menggali, menyadari sebetulnya kalau gitu yang khas manusiawi itu apa ya? Yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi cerdas gitu ya. Itu sudah banyak isu ini tentu dilempar, tapi saya kira ini substantif dan boleh kita renungkan ulang sebenarnya apa ya yang spesifik sekali yang nggak bisa digantikan gitu. Dan ya kalau memang kita menemukan apa yang khas itu, kita mestinya mengendalikan kehidupan kita sesuai dengan kekhasan kita itu sih nantinya gitu. Nah, saya melihat Bapak Ibu nanti kita diskusi tentang hal ini. Menurut saya beberapa hal yang sangat spesifik manusia itu antara lain adalah ini. Bahwa makna kan saya selalu bilang hidup manusia itu tidak hanya berdasarkan data tapi berdasarkan makna ya, berdasarkan makna. Nah tapi makna itu kalau dalam dunia manusia itu ambigu sekali karena sangat kontekstual sekali gitu kan ya. Dari hal-hal yang sederhana, kalau kita mengucapkan satu kata gitu, misalnya kalau ada, saya selalu pakai contoh ini, ada suami istri sedang menonton televisi, terus si suaminya ngelihat si hostnya itu penyiarnya itu cantik, lantas si suami bilang, perempuan itu cantik sekali ya. Nah kalau bagi robot itu yang diprogram ya cantik, so what gitu. Tapi kalau buat yang mendengarnya, buat istrinya, ya dia bisa sewot lah gitu. Oh cantik emang ya, dan apa segala cemburu. Atau pendeknya segala kata, segala konsep itu kalau dalam dunia manusia kan terkait pada pengalaman masa lalu sehingga memiliki konotasi kontekstual yang sangat spesifik gitu kan ya. Pada diri setiap orang itu makna kata atau benda tertentu atau peristiwa tertentu itu sangatlah spesifik karena terkait pada memori, pada imajinasi, tapi juga pada cara berpikir yang sangat spesifik. Itu yang saya maksud dengan konteks ya, konteks itu. Ya ini dan itu hampir tidak bisa diprogram secara universal. Saya sulit membayangkan program yang universal bahwa robot akan memahami segala konteks itu.
Itu tuh karena salah satu problem dalam neuroscience kan hari ini juga yang biasa disebut sebagai qualia. Qualia adalah reaksi personal orang terhadap yaitu terhadap benda, terhadap kata, terhadap warna, terhadap makanan, terhadap peristiwa tertentu yang bisa sangat berbeda gitu ya. Untuk orang tertentu misalnya dengar bekicot gitu ya biasa aja gitu kan ya. Ya so what, bekicot yang lambat itu, tapi untuk orang lain ternyata itu langsung bikin merinding misalnya gitu ya. Karena dia misalnya pernah keracunan makan bekicot ala Prancis itu misalnya gitu kan ya. Jadi ya itu kan spesifik sekali gitu kan ya. Jadi itu terkait pada dunia makna, itu terkait pada konteks yang sangat ambigu terkait dengan pengalaman yang sangat unik gitu kan, pengalaman masing-masing orang yang sangat unik. Misalnya melihat warna putih atau mencium bau tertentu itu bisa apapun yang muncul di imajinasi dan bisa sangat berbeda-beda gitu kan. Saya ingat suatu kali kamar saya waktu hidup barengan di Washington DC, itu kamar sebelah saya itu kan orang African American ya, yang sorry kalau lewat itu kan bau sekali gitu kan, bau sekali, bahkan ketika udah tutup pintu segala macam juga bau sekali. Dan saya cerita ke teman saya perempuan gitu, aduh sih itu tuh apakah kalau sudah mandi juga baunya itu nggak hilang gitu? Kata teman saya itu seksi tahu katanya gitu kan. Ya, jadi saya pikir loh, seksi ya buat dia. Buat saya, aduh, pengen muntah sih sebenarnya gitu. Tapi ya gitulah ya. Jadi pengalaman itu kan bisa sangat unik. Tapi juga ini, Ibu Bapak sekalian, yang jarang diperhatikan orang itu kan ya, bahwa manusia itu makhluk yang serba kontradiktif loh sebenarnya. Saya kira setiap orang kita mengalami hal-hal konyol dalam hidup kita gitu kan ya. Maksudnya baik, tiba-tiba kita sudah berencana begini begitu, ketika berhadapan dengan anak kita atau dengan istri kita mau ngomong itu tahu-tahu malah marah gitu kan ya, jatuhnya. Ketika itu terjadi malah ngamuk. Loh, jadi kok terbalik-balik gitu? Atau apa ya? Orang yang tampilannya misalnya santun, bicara dengan sangat santun dan seperti berwibawa gitu. Dalam banyak kesempatan kata orang-orang enggak, sebenarnya orang itu brutal sekali gitu, dan orang itu gampang sekali menjatuhkan, menjelek-jelekan orang lain dan sangat emosional sebenarnya gitu. Nah kan bisa begitu. Apa ya? Saya sorry untuk para teman-teman ahli hukum. Saya kenal orang yang sangat menguasai hukum. Tapi ternyata sikap aslinya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat longgar gitu loh, sangat longgar justru terhadap segala norma gitu kan ya. Nah, ada yang kayak gitu-gitu, atau orang yang sekilas seperti saleh dan gimana gitu, sebetulnya juga ngaco gitu aslinya. Tapi dalam banyak hal itu kan, saya kira masing-masing kita bisa menemukan dalam pengalaman kita hal yang terbalik-balik. Kita maunya apa, tapi jatuhnya jadi apa gitu kan. Ini self contradictions ini menurut saya unik pada manusia. Sementara program-program dalam teknologi bagaimanapun yang bersandar pada logika saintifik itu cenderung sebetulnya anti kontradiksi ya. Yang agak khas pada dunia sains, penalaran ilmiah sebetulnya itu anti kontradiksi karena the backbone dari tulang punggung dari sains itu sebetulnya adalah logika Aristotelian yang anti kontradiksi. Jadi kalau sesuatu itu A maka tidak mungkin sekaligus B atau C gitu kan. Kalau sesuatu itu hitam maka sekaligus tidak mungkin dia putih atau hijau. Manusia itu ya hitam sekaligus putih, saya sering mengatakan begitu, baik sekaligus jahat dan seterusnya. Bahkan kalau dalam hal gender misalnya gitu kan ya, orang yang sangat macho dan tampangnya kayak apa itu dalam beberapa hal mungkin macho, tapi pada sisi-sisi lain dalam kehidupannya ternyata juga sangat feminin. Dan saya kira tidak salah kalau
Jung, psikolog Jung akhirnya mengatakan bahwa dalam diri tiap orang tuh ada anima, tapi juga ada animus, semua kadarnya aja. Gitu. Terus pada laki-laki ada yang animus itu, ada juga anima. Gitu. Pada perempuan ada juga animus. Nah, saya percaya pada itu ya, dan unsur-unsur kontradiktif seperti itu tuh terkandung dalam diri kita. Lalu juga imajinasi ya. Imajinasi kita itu kan nggak ketebak ya sebenarnya. Apa yang kita imajinasikan ketika melihat orang tertentu, benda tertentu, dengar bunyi tertentu itu seringkali nggak tertebak gitu. Lo kok mikirnya ke situ ya, gitu kan. Begitu dengar suara gitu, seseorang bisa gemetaran karena dia pikir itu sirine apa kebakaran atau apa gitu. Sementara yang lain santai aja kali gitu. Jadi imajinasi itu bisa sangat liar, tapi juga tak tertebak, katakanlah begitu ya. Nah, masih ada satu lagi yang khas antar manusia menurut saya adalah keterikatan yang aneh, keterikatan etis yang aneh antar manusia. Saya nggak tahu apakah robot-robot kelak betapapun canggihnya akan memiliki perasaan solidaritas antar robot gitu ya. Kalau manusia tuh ada sesuatu yang built-in di dalam diri kita, yang betapapun kasarnya jahatnya saya sebetulnya, kecuali kalau betul-betul gila dan psikopat saya gitu kan ya. Tapi umumnya dalam situasi yang umum dan normal, kalau kita melihat orang lain di hadapan kita yang mau ketabrak atau mau digebukin gitu, atau sedang digebukin sampai babak belur, ya perasaan kita juga terenyuh gitu, dan kita juga seperti terluka gitu kan ya. Ada ikatan yang sebetulnya misterius gitu di antara manusia. Saya bahkan bisa bilang, bahkan kalaupun musuh yang saya benci misalnya gitu, ketabrak misalnya di depan hidung saya, rasanya saya nggak bisa diam begitu saja atau sok tega atau syukurin kayak gitu. Menurut saya kok dalam keadaan yang normal, kita punya perasaan yang aneh itu, keterikatan. Apa yang dialami orang lain sebetulnya langsung seperti bisa kita rasakan juga. Nah, keterikatan aneh antar manusia ini yang saya bilang apa mysterious ethical bond itu, saya nggak tahu apakah itu akan pernah tergantikan semua ini ya, semua ini apakah akan tergantikan, akan bisa diambil alih oleh robot. Kecuali barangkali kalau si robot itu di bahan dasarnya gen kali ya, DNA. Nanti kita diskusi lah, ini soal bahan dasarnya barangkali begitu. Nah, pertanyaan berikut lagi yang bisa kita refleksikan, sebetulnya kodrat kita tuh pada akhirnya apa juga ya? Ketika segala hal, termasuk tadi apa namanya organ-organ tubuh kita bisa bisa diganti. Sekarang ada 3D printing mesin, ada plastic surgery sudah lama yang mampu menggantikan organ-organ tubuh kita gitu. Dan makin lama bahkan segala organ yang paling vital pun rupanya bisa dicetak gitu kan. Jadi kalau sekarang ginjal kita bermasalah, kelak bisa diganti, asal disesuaikan aja dengan kode genetik kita, ya, dia akan beradaptasi dengan tubuh kita. Lalu bisa dicetak, jantung kita bisa dicetak baru dan seterusnya. Dan memang kita jadi nggak mati-mati juga gitu. Lalu kalau begitu, sebetulnya takdir ilahi dan sebagainya itu tuh, atau kodrat dari Tuhannya sebagainya itu tuh, apa dong artinya ya sebenarnya gitu. Kalau memang pada akhirnya semua bisa diganti, bisa diubah gitu. Apa itu kodrat? Sekarang pun kita sudah bertanya-tanya, kalau wajah orang bisa diganti, gonta-ganti, itu identitas orang gimana? Terus kodrat tuh apa kalau gitu ya? Ya, jadi segala perbedaan pada akhirnya ketika semua segala perbedaan itu replaceable, bisa digonta-ganti, maka segala perbedaan akhirnya hanyalah masalah proses-proses algoritmik saja yang berbeda-beda gitu kan. Yang sebetulnya bisa bahkan gen pun gitu kan ya. Meskipun gen bawaan misalnya dari saya, dari istri saya misalnya kemudian turun ke anak saya, harusnya
membawa gen bapak ibunya, tapi kan lewat eugenetika gen juga bisa diakali sedemikian sehingga anak saya betul-betul sama sekali lain gitu ya. Kalau saya pengen dia jadi jenius, ya mungkin jadi jenius gitu kan. Atau pengen jadi orang yang keren, tampan, ganteng kayak bintang film, ya mungkin bisa juga. Nah sekarang tuh bahkan kita bisa memilih kan katanya juga mendesain wajah sampai ke level fisik gitu kan ya. Ya, jadi sepertinya tidak ada yang substantif tentang kodrat nature kita itu yang tetap, karena semua bisa digonta-ganti. Semuanya itu hanya proses yang bisa diotak-atik gitu. Pada titik ini, saya kira mau tidak mau pandangan-pandangan tradisional, agama-agama, saya kira memang harus berpikir ulang tentang dogma mereka, keyakinan-keyakinan mereka, dan sebagainya. Ya, kemudian ini keterampilan apa dalam kondisi seperti ini yang akhirnya perlu dipelajari? Kalau secara teknis, pelajari apapun, karena toh secara teknis itu akan cepat sekali berubah gitu. Jadi pada level itu ya pelajari teknik yang paling mutakhir kalau pada level teknis ya. Pelajari saja apapun yang terbaru kalau levelnya level teknis. Tapi barangkali yang lebih penting itu adalah mempelajari, belajar untuk tetap belajar pertama-tama. Jadi bukan sekedar learning to do, learning to be, learning to live together segala macam seperti yang dicanangkan UNESCO dalam pendidikan kita. Tapi barangkali bahkan terbalik gitu kan ya. Doing to learn, living together to learn, kayak gitu-gitu ya. Pendeknya semua diarahkan kembali untuk learning karena makin cepat perubahan keterampilan teknis itu. Tapi saya kira bahkan lebih penting lagi dari keterampilan teknis seperti itu adalah belajar, makin dituntut kita belajar life skills ya. Benar-benar learning to be ya, hidup itu apa di dalam konteks yang baru. Apa menjadi manusia yang berkeadaban itu sebetulnya. Keadaban baru itu sebenarnya akhirnya seperti apa? Adab, bukan sekedar, bukan peradaban. Sengaja saya menggunakan istilah ini kalau peradaban itu sistem ya. Sistem ya, bahkan sistem teknologi, sistem apapun termasuk di dalamnya. Tapi keadaban itu sikap batin ya, sikap batin yang kemudian terekspresikan dalam perilaku sehari-hari kita. Orientasi value barangkali kayak gitu, komitmen kita terhadap nilai dan kemampuan kita memaknai dan sebagainya itu sebenarnya yang dimaksud dengan life skills ya. Nah, life skill pada rinciannya yang saya maksud adalah kemampuan pertama, kemampuan untuk memaknai segala informasi itu, mana sampah, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu direspons, mana yang tidak perlu direspons dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Ini ya, how to make sense itu. Sebetulnya menurut saya kemampuan ini salah satu dari life skills ini, dari skill kehidupan itu. Ya, kemampuan memaknai. Yang kedua adalah kemampuan untuk menciptakan visi sendiri. Meskipun ya jalan kita masing-masing kemudian menjadi sunyi, tapi tidak apa-apa. Karena setiap orang sebetulnya hidup itu pada akhirnya juga sendirian gitu. Tentu kita menemukan pendapat-pendapat kita melalui orang lain dan lewat pergaulan. But at the end of the day sebetulnya pada akhirnya tuh kita tuh kan sendirian. So create your own vision of life gitu kan. Menurut saya kok itu menjadi penting. Justru ketika visi mengenai kehidupan itu kita sekarang visi kehidupan kita dikepung dan sangat diseret-seret terombang-ambing oleh begitu banyak tawaran di kultur digital gitu kan, yang di segala informasi yang beredar kiri kanan kita gitu kan ya, setiap saat dalam hari-hari kita. Justru di situ saya kira kita mesti berani merumuskan yang saya anggap ideal itu akhirnya apa ya untuk saya sendiri. Atau yang nomor 6 ini, akhirnya sebetulnya yang saya harapkan itu apa ya? Kalau dalam segala kemajuan yang pesat ini, my personal hope gitu kan ya, harapan pribadi saya itu pada akhirnya apa? Saya kira perlu dong dirumuskan itu ya.
Tapi juga nomor 3 ini, bagian dari life skills menurut saya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang betul-betul berguna untuk kehidupan gitu. Sekarang itu peluang kita makin besar. Memang ini paradoks. Di satu sisi kita makin ditentukan oleh dunia luar kita, tapi pada saat yang sama juga jangan salah, kita juga dimungkinkan berkreasi loh sekarang itu. Makin dimungkinkan berkreasi. Dari sekedar kreasi mengupdate, membuat meme, membuat apapun gitu, atau memanipulasi data dan sebagainya. Tapi dalam arti apapun sebetulnya kita mempunyai fasilitas untuk semakin berkreasi, menciptakan sesuatu untuk orang lain. Sebetulnya juga itu, gitu. Memang situasinya paradoksal. Sekarang tuh ada yang bilang bahwa you are bukan what you eat atau what you wear atau apa, tapi you are what you create, gitu. Pada akhirnya ya memang you are what you share sih, tapi ciptakan sesuatu yang betul-betul berguna bagi banyak orang gitu kan ya, yang positif. So you are what you create. Dan caranya adalah kemampuan untuk bekerja sama. Sekarang itu istilah-istilah itu menunjukkan tendensi yang bagus sebetulnya untuk saling bekerja sama. Dalam dunia keilmuan kita sudah istilah yang sudah santer kita dengar adalah interdisipliner gitu, karena ya itu bagus lah. Bukan sekedar multidisipliner tapi interdisipliner. Tapi sekarang kolaborasi antar bangsa, antar agama, antar suku dan sebagainya itu semakin tak terhindarkan. Maka kemampuan, salah satu life skills yang penting juga adalah kemampuan bekerja sama. Selain ini kesannya seperti ironis, di sisi lain kita perlu membentuk visi sendiri, tadi nomor 2, tapi nomor 4 juga sekaligus kemampuan untuk bekerja sama. Tapi juga nomor 5 ini, keberanian, menemukan keberanian dalam segala tantangan baru yang kadang-kadang mengkhawatirkan gitu. To find the courage. Saya kira ini bisa menjadi hal yang mahal dan langka. Karena apalagi situasi COVID kayak gini ya, semua seperti semua seperti dirundung malang ini, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi entah bagaimana, mungkin bagus kalau kita menemukan keberanian untuk berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu, dan seterusnya. Gitu. To find the courage in the challenge. Ya, keadaban baru atau keterampilan baru seperti itu sebetulnya menuntut pada akhirnya ini menurut saya tuh ya. Karena ada orang tanya, emang bagaimana sih menciptakan kultur baru itu? Menurut saya kok ini ya, habit forming itu pertama-tama, menciptakan kebudayaan baru itu tentu dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan gitu kan, pembiasaan itu yang paling simple, yang sudah selalu terjadi kalau kita mendidik anak-anak kita biasakan mereka begini begitu, dan terus menciptakan kebiasaan itu ya tentu sekarang yang paling sederhana kebiasaan menggunakan masker, kebiasaan mengambil jarak, cuci tangan dan sebagainya, tapi bisa lebih dalam daripada itu tentu saja. Tapi juga ini being reflektif gitu ya, bersikap reflektif ya, membiasakan apa? Antara lain membiasakan bersikap reflektif. Itu menurut saya penting untuk sense making itu, untuk membuat makna itu, untuk memaknai peristiwa-peristiwa dalam hidup kita secara lebih mendalam gitu kan ya. Kemampuan reflektif itu, kemampuan merenung. Karena apa? Terutama sekarang ini menjadi urgen ketika hampir sebagian besar hidup kita arahkan keluar masalahnya itu ya, atau ditarik, disedot ke eksternalitas dalam arti apapun gitu. Eksternalitas, kita men-share banyak hal, berbuat banyak hal untuk di luar. Tapi saya kira justru pada saat-saat seperti itu tantangannya adalah untuk berefleksi ke dalam gitu kan ya. Ketiga, keadaban baru seperti itu membutuhkan model contoh, memang teladan katakanlah gitu, model figure. Ya, saya nggak tahu ya. Sekarang itu bermunculan sih
apa namanya, pemimpin-pemimpin yang otoriter gitu kan, tapi yang otoriter yang kepengen otoriter bahkan megaloman gitu kan ya, sangat berpusat pada dirinya sendiri dan hanya peduli pada dirinya sendiri atau memperbesar bangsanya sendiri gitu kan. Amerika, Rusia itu contoh-contoh pemimpin jenis begitu. Dalam suasana kompetitif seperti itu, mungkin jadi penting kalau muncul seorang pemimpin yang rendah hati misalnya gitu kan ya, yang betul-betul habis-habisan berbuat untuk maksimal berbuat untuk orang lain dan transparan dan nggak dibuat-buat dan seterusnya. Apapun lah, pendeknya model, figur model yang bisa diteladani. Nah, terakhir, Ibu Bapak sekalian, dan ini yang sebetulnya jarang diperhatikan orang juga, sebetulnya keadaban baru, perubahan atau transformasi ke the next level, ke higher level, itu seringkali membutuhkan ini loh, contrasting experience. Pengalaman-pengalaman yang justru bertabrakan gitu. Contrasting experiences that prompt new insight, ya, yang mendesakkan insight baru pada kita, yang melahirkan insight baru. Bahasanya yang sederhana, penting mengalami krisis gitu kan. Bahwa segala hal yang pernah kita percayai, pernah kita gunakan, itu kok seperti nggak berlaku sekarang ya. Kenapa ini? Gitu. Terus pengalaman krisis itu sebenarnya seringkali ini menjadi kunci ke arah transformasi sebenarnya. Untuk membentuk kebiasaan baru, mencari model baru, dan bersikap reflektif dan sebagainya. Seringkali pemicunya tuh ini, pengalaman kontras, benturan, dengan kata lain benturan itu menjadi sangat penting sebagai trigger ke arah transformasi to the next level gitu kan ya. Maka saya pengen memberi tekanan justru bahwa jangan-jangan situasi kita yang penuh krisis itu justru peluang dalam hal itu. Itu memaksa kita merenungkan kembali. Mesti ke level baru macam apa kita. Justru benturan ini menyakitkan, membingungkan, membuat orang depresi dan seterusnya. Tapi saya kira this is very crucial untuk masuk ke level keadaban baru. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, dan kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Babang atas presentasinya yang sangat inspiratif. Dan saya kira ada banyak poin-poin kebaruan dalam presentasi barusan tadi gitu ya. Dan saya juga sangat senang di sini melihat ada 24 penanya atau pertanyaan di sini gitu. Nah, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan tertuju ke narasumber karena mungkin keterbatasan waktu. Mungkin saya hanya memilih beberapa pertanyaan dari 24 ini gitu, sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi mohon tidak kecewa jika pertanyaannya belum terungkap dalam sesi tanya jawab ini. Gitu. Pertama, Mas Viono itu penanya pertama, gitu ya. Rajin bertanya ini Mas Viono. Iya. Jadi begini, mungkin ada tiga poin pertanyaan, tapi mungkin saya pilih satu aja. Mungkin apakah ilmuwan itu tidak membayangkan bahwa capaian kecanggihan kita hari ini tuh akan mencapai puncaknya suatu saat dan juga hancur lagi kelak kemudian hari, sehingga umat manusia harus mulai dari awal. Mungkin seperti peradaban kuno Atlantis misalnya, semacam itu sebagai satu perbandingan historis tuh. Apakah peradaban digital itu akan mengalami nasib yang sama seperti peradaban Atlantis misalnya begitu? Ini pertanyaan spekulatif ya. Kira-kira tapi menarik untuk kita kaji gitu ya. Mangga Pak Bambang. Ya, oke, satu persatu aja deh. Ya, itu kaitannya dengan yang saya cerita tadi, bahwa
biasanya para teknolog itu akan berpikirnya teknis gitu kan ya. Kebanyakan energi dan nalarnya sudah cukup rumit untuk mengelaborasi temuan-temuannya itu, sehingga bukan tidak mungkin mereka kalau perspektifnya sampai sejauh itu mungkin juga nggak terlalu kepikir. Biasanya baru belakangan, bom atom aja gitu kan ya, itu baru disesali belakangan ketika sudah sudah terjadi, terutama ketika Hiroshima dan Nagasaki rontok gitu kan ya, ambruk. Orang baru ngeh kayak gitu kan ya. Nah, memang belajar dari situ, tentu orang-orang yang bikin nuklir jauh lebih waspada sekarang itu. Pastilah, itu sebabnya juga tidak sembarangan. Maka konflik-konflik bentuk-bentuk nuclear deterrence dan sebagainya itu selalu diupayakan gitu, dan belum sempat jadi gitu orang memencet nuklir sampai hari ini. Semoga tidak terjadi. Itu sebenarnya sudah lumayan memperlihatkan pemikiran yang lebih dalam dan jangka panjang. Ya, saya berharap gini, hikmah-hikmah peristiwa dari masa lalu itu sebetulnya juga saya kira membuat spesies manusia belajar, dan pada tingkat itu sedikit naik tingkat lebih dalam hal bersikap itu lebih arif gitu kan. Kayak genosida, saya kira ya semua orang bertanya-tanya dulu Hitler tuh kok bisa melakukan itu dan sebagainya, sampai orang-orang Jerman sendiri juga malu. Itu aib besar juga untuk orang Jerman sendiri. Tapi kan bangsa manusia sesudah itu makin berhati-hati untuk melakukan genosida gitu kan ya, ethnic cleansing dan sebagainya kayak gitu-gitu. Saya sih berharap makin ke depan dalam suasana kultur yang teknologis yang semakin canggih itu, orang benar-benar juga berpikir makin dalam, makin panjang urusannya gitu kan ya. Sebetulnya para pemikir-pemikir dalam future studies mencoba mengimbangi temuan-temuan kecepatan perkembangan teknologi itu. Dan future studies ini yang biasanya punya peluang untuk membantu melihat range yang lebih jauh gitu. Ini akan memuncak ke apa dan akan berdampak kemana. Nah, saya tidak tahu apakah siklus sampai puncak kemudian runtuh seperti Atlantis, seperti segala sumber peradaban dunia yang raksasa-raksasa seperti Indian dulu, Maya, Inka, atau Mesir yang dahsyat sekali, atau India sendiri, Yunani yang bahkan fondasi dari seluruh perkembangan sains seperti yang kita saksikan hari ini, Yunani itu kan malah bangkrut, dan ya sampai hari ini juga saya tidak menemukan filsuf-filsuf yang signifikan dari Yunani yang mutakhir. Dalam arti itu memang seperti ada roda berputar lah kayak gitu ya, atas bawah. Saya tidak tahu apakah begituan itu keniscayaan ya, atau lebih seperti spiral, bahwa di dalam siklus perputaran itu sebenarnya kita bisa juga makin luas, makin tinggi, sehingga kejatuhan itu sebetulnya bisa makin dihindari. Itu seperti kata Pak Slamet tadi, ini memang spekulatif gitu kan ya, spekulatif, dan akan banyak sekali tergantung pada seberapa ini keadaban bersama kita masuk ke kematangan macam apa. Kita sudah secara fisikal sudah mau tidak mau sudah global lah ya, mau tidak mau, siap tidak siap kita memang udah jadi bagian dari dunia global. Dan COVID ini hanyalah tanda seru untuk fakta itu gitu, karena sebelumnya pun dalam segala peristiwa kita sudah selalu menyatu dan selalu terdampak oleh segala peristiwa lain di belahan bumi. Dan COVID ini kebetulan menegaskan, menggarisbawahi fakta itu. Nah, secara fisik sih memang kita sudah menyatu, tapi secara mental apakah, ini justru yang saya maksud pada akhirnya dengan keadaban baru, apakah secara mental memang kita bisa
memikirkan kembali yang saya bilang tadi, apa sesungguhnya yang kita idealkan bersama, apakah betul nuklir, apakah betul robot yang cerdas, atau apa sih gitu. Dan kalaupun kita punya nuklir, emang mau diapain itu? Atau gimana gitu kan. Nah itu kita belum tahu, tentu saja. Kita belum tahu. Tapi persis kebersamaan, sikap bersama ini yang memang curious ya, ke depannya itu bagaimana ya. Sebetulnya batu uji sewaktu COVID ini harusnya bisa terlihat seberapa bekerja sama kita, gitu kan ya. Seberapa bekerja sama, bukan hanya antar di dalam negara sendiri, dalam negara sendiri aja ricuh gitu, tapi juga antar negara. Bagaimana itu situasinya? Kan belum sama sekali belum mengesankan kan kerjasama pada level itu. Ya kalau dan kita masih aja sibuk dengan tuding menuding. Oh ini bikinan China, dan seakan-akan bisa membuktikan juga begitu. Oh ini bikinan Amerika. Oh ini bikinan Illuminati gitu. Malah ada yang bilang lagi ini bikinan media, sebetulnya penyakitnya nggak serius-serius amat. Wah itu menurut saya, waduh ini gimana ini ya, konspirasi ini memang menjadi ajaib gitu. Dan semua sangat meyakinkan loh, semua sangat meyakinkan dengan argumentasinya dan bla bla bla. Tapi kan akhirnya kita apa ya, itu nembakin angin yang nggak jelas juga sosoknya. Seperti tadi cerita saya tentang pasar itu ya, market itu. Pada akhirnya apa juga itu gitu. Seperti real tapi juga seperti apa gitu kan ya. Ya kayak seperti itulah kira-kira. Memang itu bagian dari pertaruhan yang sekarang suasana kita hari ini bakal kemana ya sikap kita itu. Gitu Mas Yono. Tapi ini memang menarik. Ya, terima kasih. Berikutnya itu dari Sebastian Sambi. Dia mengutip dari Rita J. King tahun 2007 bahwa abad ke-21 ini adalah era imajinasi, imagination age, di mana kekuatan imajinasi itu di atas segala-galanya, di atas kecerdasan artifisial, AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Padahal kita tahu bahwa budaya digital itu dimotori oleh AI ini gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana dengan statement dari Rita J. King ini? Bisa dijustifikasi atau diverifikasi bahwa memang abad ini adalah abad keunggulan imajinasi. Gitu Pak Bambang kira-kira. Oke, Sambi. Dari satu sisi, barangkali itu bisa dimengerti. Memang kalau sekilas, seperti yang Anda bilang, ini kok seperti bertabrakan ya, karena nyata-nyatanya sebetulnya seluruh peradaban kita dikelola sekarang dan makin dikelola oleh kecerdasan artifisial yang sebetulnya rasional. Kok malah dibilang abad imajinasi? Oh, saya bisa menabrakannya lebih jauh lagi sebenarnya gitu. Di dalam dunia medsos dan era informasi seperti ini sebetulnya yang berkeliaran dan yang berperang adalah emosi sebetulnya gitu kan ya. Emosi. Orang setiap kali menangkap berita melalui emosinya dan memang betul dengan imajinasinya juga. Jadi kalau dari sisi penerimaan gitu, dari sisi konsumen katakanlah begitu, konsumen informasi, barangkali memang benar ini era emosi dan imajinasi. Karena segala hal ditangkap secara emosional gitu kan ya. Bahkan negara-negara yang rasional sekalipun, negara-negara di Eropa itu, yang awal-awalnya memperlihatkan sikap rasional terhadap COVID ini. Tapi kan ujung-ujungnya juga menjadi sangat emosional gitu kan. Malah protes gitu kan. Malah berdemo di jalanan gitu dan bahkan di situ dibilang ini semua bikinan media nih dan apalah. Ya, pada titik itu kalau dilihat dari sisi konsumerisme yaitu memang sih yang beredar itu currency-nya itu mata uangnya itu akhirnya yang beredar sebenarnya adalah emosi dan imajinasi.
Itu yang dijajakan juga di iklan-iklan. Itu yang diserbukan melalui hoax dan sebagainya gitu. Justru emosi yang dipancing itu, dan emosi erat kaitannya dengan imajinasi, karena imajinasi sebetulnya melahirkan perasaan-perasaan tertentu. Situasi yang gawat tentang ini jangan-jangan mau kiamat menurut imajinasi kita. Situasi COVID dan segala disruption hari-hari ini tuh, kalau pada orang tertentu yang mengimajinasikannya ini tanda-tanda kiamat, ya emosi kita akan terpengaruh di situ. Ada keresahan dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu seperti iya. Juga begini, kaitannya dengan bahwa peralatan digital makin memungkinkan imajinasi kita terwujud dalam rupa film, dalam rupa robot, dalam rupa apa gitu. Ingin begitu, ingin begini, yang dulu hanya ditulis di dalam komik Marvel misalnya gitu. Nah, sekarang bisa diwujudkan sepertinya. Dan itu juga memupuk, pada gilirannya memupuk imajinasi khalayak gitu. Kalau kita menonton film-film fiksi seperti itu, ya kita juga imajinasi kita, khayalan kita di extended gitu kan ya, kemungkinannya ke hal-hal yang muskil yang tadinya nggak pernah kebayang gitu. Pada titik itu oke juga sih ini era imajinasi dan emosi gitu kan ya. Ya memang situasi kita serba paradoks. Di berbagai kesempatan lain saya melukis karena ada banyak sekali paradoks sebenarnya situasi kita sekarang ini. Dan ini salah satu paradoks juga. Ya, oke, sampai itu. Ya, baik Pak Bambang. Semoga Mas Sambi cukup puas dengan jawaban Pak Bambang. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ardian Cangyanto. Nah, dia bilang begini, saya itu lupa dengan kata-kata siapa ini. Tanda kutip, yang ini bagus. Yang ditakutkan adalah manusia yang berpikiran seperti robot. Bukan robot yang berpikiran manusia. Sekarang ini manusia sudah menjadi robot dalam genggaman metadata, di mana metadata ini dipegang oleh kelompok besar. Menurut saya, kita ini sebetulnya dibius oleh informasi seolah-olah bebas berekspresi. Tapi sebenarnya itu penggiringan opini, penggiringan kepentingan, penggiringan perasaan, penggiringan segala rupa, termasuk kesadaran publik lah, kurang begitu, yang sedemikian canggih dibandingkan dengan masa-masa lampau. Pertanyaannya, jadi dalam era digital ini, kebebasan manusia di mana? Apakah masih ada kebebasan manusia? Begitu Pak Bambang. Iya, terima kasih Mas Chong. Ya, benar sih. Dan itu ungkapan yang bagus sebenarnya, entah dari siapapun yang mengatakannya itu ya. Yang perlu lebih dikhawatirkan adalah bukan nanti jangan-jangan robot menjadi manusia, tapi manusia menjadi robot, semakin menjadi robot gitu dalam artian itu. Banyak hal sebetulnya sudah dideterminasi secara algoritmik tanpa kita sadari. Masalah itu kan itu, tanpa kita sadari. Kita pura-pura merasa bebas gitu, tapi sebetulnya bahkan seperti banyak pilihan kesannya gitu kan. Padahal sebenarnya pilihan-pilihan yang sudah ditentukan dan dimanipulasi, diciptakan dan sebagainya gitu ya. Ya tapi gini loh, kalau saya melihatnya itu betul kondisi itu, dan sebetulnya banyak filsuf sudah mengkritik sejak kritik atas kapitalisme sebenarnya sudah selalu kayak gitu sih, apa namanya, bahwa kebebasan di dunia pasar, kebebasan konsumen itu sebetulnya kebebasan yang artificial, bukan kebebasan betulan gitu kan. Nah sekarang memang itu betul semakin terasa. Tapi saya kok melihatnya begini ya, masalahnya kebebasan itu bukan sekedar disposisi yang simply there gitu ya, ada pada kita kebebasan itu. Dalam kehidupan dari awalnya, dari dulunya juga sebenarnya kebebasan itu harus sesuatu yang diperjuangkan kalau menurut saya. Kebebasan itu selalu harus sesuatu yang diperjuangkan melalui kesadaran, dengan keberanian, dengan apa namanya, kemampuan mengambil sikap pribadi dan sebagainya gitu.
Jadi kebebasan menentukan sendiri, kebebasan bukan hanya sekedar kebebasan memilih, tapi kebebasan memaknai, kebebasan untuk mengatakan tidak, tapi juga kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang against the current gitu, apa namanya, yang berlawanan dengan arus dan sebagainya. Itu juga kebebasan. Dan kebebasan jenis begini itu, terutama kebebasan untuk, ya, bukan hanya kebebasan dari, itu kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Itu tuh buat saya ini nilainya lebih tinggi dan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan nilai kebebasan terletak pada yang itu sih sebenarnya, yang belakangan itu. Dan memang itu yang saya maksudkan juga dengan life skill yang harus kita pelajari. Bagaimana kita merebut kebebasan itu. Dengan dengan banyak belajar. Banyak belajar, lantas balik ke reflektivitas kita. Merenungkan, tidak sekedar ikut arus gitu kan ya. Dan itu memang semakin sulit. Tapi buat saya kebebasan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Gitu Mas Ong. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya pertanyaan dari Nur Aini. Ya, budaya digital itu sekarang ini disinyalir juga bisa menggerus pengalaman-pengalaman spiritual yang otentik atau kedalaman pengalaman spiritual lah, kurang lebih begitu. Tapi apakah juga bahwa kebudayaan digital ini juga membantu mengekspresikan pengalaman-pengalaman spiritual yang otentik justru? Ini tanggapan Profesor Bambang bagaimana? Ya, fenomen yang paling dekat dengan itu adalah ketika kita tidak bisa lagi ke masjid, ketika kita tidak bisa lagi ke gereja, dan sebagainya. Dalam hal itu sebenarnya memang tentu saja ada sesuatu yang hilang, kebersamaan dan sebagainya. Tapi begini ya, kok saya melihatnya itu, kalau kita ke masjid dalam situasi berjamaah dengan banyak orang, pendeknya ritual apapun lah yang bersama-sama gitu tuh, itu tuh atmosfer sudah otomatis tercipta sebenarnya, yang mengkondisikan batin kita juga gitu kan ya. Tanpa banyak effort dari kita, sebetulnya itu sudah tercipta. Ibaratnya kalau saya masuk gereja, sudah ada banyak orang di situ, saya sudah langsung hening dan nggak cengengesan, nggak ngobrol, nggak apa gitu. Karena suasana eksternal itu sudah memaksa saya untuk mengeset batin saya, gitu, mental attitude saya. Nah, sekarang itu ketika kita nggak bisa lagi seperti itu, dan terpaksa lewat beginian ini, melalui screen, TV, HP, atau apapun gitu kan ya, kita tidak bisa take for granted mengandalkan suasana eksternal yang mengkondisikan kita. Kita harus membentuk sendiri suasana batin gitu kan ya. Meluangkan waktu sendiri untuk, meskipun di hadapan kita cuma TV atau cuma komputer gitu kan, ya kita harus mengerahkan energi kita, memfokuskan energi batin kita ke situ. Lebih banyak effort yang dituntut dari kita. Dan dari situ, menurut saya ada sih unsur otentiknya itu, Nur. Kalau otentik itu begitu, maka effort dari kita itu justru malah lebih otentik. Ya bahwa pertemuan langsung fisikal tidak dimungkinkan, ya iya tentu saja. Tapi otentik itu akhirnya apa? Otentik itu kalau otentik dipikirkan sebagai bagaimana kita memfokuskan mindset dan mental attitude kita, ya itu malah lebih otentik menurut saya, gitu kan ya? Karena lebih menuntut effort itu. Tapi barangkali otentik juga dalam artian ini. Ya, ini ambigus sih. Orang juga bisa kesetrum, frekuensinya bisa nyambung ketika melihat praktik-praktik agama lain di layar TV, gitu kan ya.
tanpa saya kehendaki, misalnya saya melihat ritual-ritual Buddhis, Muslim dan segala macam gitu, lama-lama saya tertarik juga kesetrum juga ya, melihat kisaran orang tawaf misalnya sekeliling Ka'bah itu magnetis gitu. Nah, dibanding dengan misalnya prasangka orang-orang yang non-Muslim terhadap Muslim atau orang Muslim terhadap yang agama-agama lain, yang biasanya kita bermain di asumsi-asumsi yang prejudis-prejudis, ketertarikan voluntarily itu ketertarikan sukarela yang spontan dan otomatis itu menurut saya itu juga otentik sih, padahal itu otentik gitu, malahan gitu ya. Silakan yang lain. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Berikutnya dari Saudara Daru Marhendi, bahwa kebudayaan digital itu tidak terelakkan adalah buah dari atau produk dari modernitas gitu. Tetapi belakangan ini barangkali dengan dinamika yang sedemikian cepat, mungkin kita perlu membubuhi embel-embel modernitas, bukan sekedar modernitas, tapi semacam liquid modernity begitu. Saya nggak tahu persis istilah liquid modernity itu seperti apa gitu ya. Tapi apakah ada harus seperti itu untuk menyikapi budaya digital dewasa ini? Kita harus menambahkan satu terminologi modernitas ya. Mungkin postmo barangkali juga, tapi ada liquid modernity begitu, Pak Bambang? Ya bisa aja kalau pada level istilah gitu. Memang sih istilah-istilah tertentu itu bisa membantu kita menemukan perspektif yang lain terhadap sesuatu ya. Oke. Tapi suatu istilah itu baru efektif kalau memang merumuskan situasi zamannya gitu kan ya. Karena istilah modern, postmodern waktu itu juga istilah improvisatoris itu sebenarnya bukan refleks ya. Fenomenanya sudah terjadi, kok bermunculan dibanding situasi abad pertengahan, kok ini banyak hal yang ganjil gitu. Dulu juga orang mengalaminya awalnya ya disrupsi ya. Ini dulu belum pernah ada yang kayak gini, belum pernah ada yang kayak gini. Nah itu mah gaya mutakhir lah, gaya hari inilah gitu. Nah begitu-begitu itu yang modern itu saat ini. Istilah modern kemudian dipakai terus, persis seperti halnya sekarang kontemporer, yang artinya juga kekinian aja sih, dan apa itu gitu kan ya, nggak sangat jelas. Tapi oke lah kalau misalnya istilah liquid modernity dikontraskan dengan modernitas sebelumnya, bahwa semuanya itu dikotak-kotakan, sementara sekarang ini sebetulnya hampir segala batas itu mencair dan sebagainya gitu, seperti liquid. Kalau itu memperlihatkan sisi tertentu, sisi bahwa segala batas sekarang betul-betul mencair dan orang berinteraksi tanpa sekat gitu kan ya, bisa aja. Tapi kalau untuk menunjukkan level mentalitas tadi, keadaban baru tadi, saya nggak tahu apakah itu cukup representatif ya. Mesti dicari kata lain yang lebih tepat ya. Memang ada bagusnya sih kalau orang nemu lantas itu menjadi viral istilah itu. Persis seperti kebiasaan baru sekarang kita itu tuh new normal, yang istilah yang menjadi kontroversial, kenormalan baru. Nah itu sama sih keadaban baru juga kan bisa kontroversial. Kadang-kadang kita memang meraba-raba untuk mencari kata yang tepat, dan itu baru di belakang hari itu istilah itu dibetulin, dikoreksi, diubah gitu supaya lebih mewakili kondisi zaman. Gitu, Mas Daru. Oke, baik Pak Bambang. Berikutnya itu dari Herman Sutarto. Nah ini dari kubu digital ini. Nah, zaman digital ini menantang kemanusiaan kita
untuk menuju esensi sebagai manusia, di mana ternyata segala sensori tubuh manusia itu semakin di-extend, dan ini telah mereduksi sebetulnya kemanusiaan kita di level serba wadak ini. Dan ini semakin masif ternyata, dikontrol oleh ideologi yang disebut kapitalisme global. Nah, bahkan ini sampai pada kontrol atas dunia bawah sadar, gitu kira-kira. Nah, pertanyaannya apakah Pak Bambang optimis atau pesimis dengan situasi kontrol semacam ini, gitu ya, atau extension sensori manusia, begitu ya, gitu. Pesimis or optimis? Kalau dilihat, saya nggak bisa dua-duanya, nggak bisa pesimis maupun optimis ya, karena ini kondisional. Dalam arti begini, jika, nah kan kondisional, jika betul-betul seluruh peralatan teknologi itu mengepung kita sampai hal-hal yang paling kecil, teknologi digital itu betul-betul hampir segala sektor dalam hidup kita dikuasai oleh itu, maka benar sih Mas Toto tadi, benar bahwa jangan-jangan sampai level bawah sadar kita pun dimainkan. Sudah sih sebenarnya. Ya, kalau dilihat dari sudut itu, ya pesimis juga gitu kan ya. Bakal gimana? Akan setengah mati buat manusia untuk betul merebut atau memperjuangkan kebebasannya tadi kalau jawaban terhadap Mas Chong. Tapi kalau manusia, kesadaran kolektif bangsa manusia global pada level global ini pada akhirnya entah melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang nyata, entah akhirnya lewat sharing-sharing penderitaan, atau justru juga melalui benturan-benturan yang signifikan gitu kan, yang akhirnya memaksa kesadaran kolektif bangsa manusia untuk berpikir kembali dan mulai menghargai segala hal yang non digital gitu kan ya, yang entah istilahnya bagaimana dikontraskan, yang analog gitu atau yang menghargai kembali hal itu, persis seperti apa ya, kan sempat juga itu sejak generasi bunga itu ya, flower generation, orang di situ tahun-tahun 60-an, 70-an gitu kan, sudah seperti merasa enak juga dengan teknologi, terus back to nature lah, apalah kayak gitu-gitu. Iya, gelombang itu tidak menjadi besar dan menjadi lumayan serius ketika kita mengalami krisis ekologis gitu lewat global warming dan sebagainya. Maka maksud saya tuh salah satu peluang adalah kalau krisis itu menyangat hari-hari ini tuh, kalau benturan-benturan itu, krisis yang kita alami itu menjadi sangat serius dan kita dipaksa tadi kembali melihat, emangnya kita perlu begitu bergantung pada segala yang digital ini? Sampai begitu, lantas menghargai. Persis seperti dulunya kita pakai plastik, apalah seenaknya gitu, karena itu memang praktis sekali. Sampai ketika kita dipapar pada dampak-dampak yang sangat serius terhadap akibat plastik itu terhadap kehidupan dan alam, ya pelan-pelan kan kita mulai mengurangi menggunakan plastik, supermarket mulai menyarankan menggunakan tas-tas sendiri yang recyclable dan seterusnya gitu. Nah kalau itu seperti itu terjadi ya, entah kalau lewat krisis apa yang masih akan datang gitu, tapi kalau sikap-sikap macam itu terjadi dan betul-betul viral dan menjadi kesadaran kolektif, saya optimis. Jadi memang kondisional ini, Mas Toto. Ya, berikutnya, terima kasih ya Pak Bambang. Berikutnya pertanyaan dari Kang Dudung Abdurrahman, gitu. Pertanyaannya ini cukup menggelitik juga. Apakah dunia digital adalah bentuk awal dari kehidupan setelah kematian di surga, gitu ya, dalam surga, gitu ya. Dalam arti bahwa budaya digital itu semakin melepaskan manusia dari dimensi fisikalitas, dimensi ketubuhannya,
dalam arti itu, apakah ini tanda bahwa kecenderungan kita itu sebagai manusia itu menuju ke kerohanian? Digital itu kan mewakili suatu kondisi non fisik, ya, rohaniah dalam arti begitu. Nah, ini tanda-tanda awal sebetulnya bahwa kita itu makhluk abadi, makhluk yang merindukan kehidupan ideal di surga, non fisikal begitu. Silakan. Ya, Abah Dudung. Ada beberapa filsuf yang memang ke arah situ, gitu kan ya. Atau yang lebih populer, Michio Kaku meyakini seperti itu. Michio Kaku yang dengan segala semangat antusiasmenya tentang masa depan, gitu kan. Ya dia jenis yang seperti itu, tapi tidak dikaitkan dengan surga-surga gitu. Karena ya orang-orang seperti itu kan nggak terlalu agamis gitu. Tapi tekanannya begini, misalnya Michio Kaku, dia bilang justru benar seperti yang Abah Dudung katakan, bahwa justru dengan kultur digital ini dimensi rohani batin manusia itu justru semakin mungkin diwujudkan gitu. Dan dengan cara itu juga ketergantungan kita pada dimensi fisik benar semakin berkurang, gitu. Dimensi fisik internal maupun eksternal. Kalau menurut dia begitu, dan mungkin ada benarnya sih ya, bahwa semakin non fisik itu ya jelas-jelas kita sudah mengalaminya gitu kan, dalam sebatas-sebatas tertentu. Tapi kalau kita bicara rohani dalam arti spiritual, nah this is something else gitu kan ya. Itu sebenarnya level yang agak lebih esoterik, agak lebih tinggi ya. Apalagi kalau nanti kemudian dikaitkan dengan life after life gitu kan ya. Apakah ini tanda-tanda semuanya akan makin batin, lantas dari situ barulah itu kayak gerbang menuju menuju kehidupan akhirat gitu kan, yang memang diidealkan. Saya nggak tahu. Saya sungguh tidak tahu itu mah. Gitu. Sebenarnya Mang Dudung sendiri yang mestinya punya feeling lebih tajam, ya, sufi seperti Anda itu. Iya. Baik, Pak Bambang. Berikutnya itu kita juga mengakomodasi pertanyaan dari generasi milenial. Aduh, kok hilang tadi sebentar. Sorry, saya lupa tadi. Intinya begini, budaya digital itu punya pengaruh, katakan saja, ya entah positif atau negatif, kepada generasi muda atau remaja milenial, yaitu menciptakan masyarakat kaum muda yang semakin sekularistis gitu ya. Atas kalau kita belajar filsafat misalkan, itu apakah bisa membantu, katakan saja dibilang tadi itu, membuat pikiran kita lebih jernih, sehingga misalnya kita bisa memilah pengaruh yang sekularistis, yang negatif semacam itu. Dan bagaimana saya harus belajar filsafat, begitu, bagi remaja. Ya. Ya, saya kira bukan kebetulan ya bahwa filsafat hari-hari ini tuh konon, kalau saya lihat di internet, adalah salah satu bidang yang laku sekali, gitu kan ya. Justru juga di kalangan milenial, tapi di negara-negara maju. Terus studi filsafat, bagaimana filsafat untuk anak-anak, terus filsafat untuk kaum muda, belum lagi kayak terapi, konsultasi terapi filosofis kayak gitu-gitu tuh. Konon itu justru meriah gitu. Kalau di sini ya kita baru memulai ini seperti ini. Tapi di banyak negara sebetulnya justru filsafat sedang meriah. Saya kira ini simptom bahwa orang mengalami kejenuhan terhadap kehidupan sekular yang dangkal, serba cepat, serba berlalu, serba berubah terus gitu kan.
dan malah juga melahirkan begitu banyak depresi dan angka bunuh diri makin tinggi kayak gitu-gitu. Itu memaksa orang memang berpikir kembali. Itu persis yang tadi saya maksudkan dengan krisis itu, benturan itu ya. Kira-kira kayak gitu. Dan di negara-negara maju itu terjadi. Sehingga pada titik itu memang orang kembali belajar berpikir lebih dalam dan tidak instan gitu kan ya. Belajar memaknai pada level yang lebih dalam. Dan filsafat memang memungkinkan itu kalau bukan hanya dipelajari dalam arti learning philosophy, mempelajari pemikiran-pemikiran para filsuf besar. Wah, itu ada perlunya sih, tapi barangkali lebih penting adalah doing philosophy. Begitu ya. Artinya berfilsafat sendiri, merenungkan sendiri, ya oke, bisa dipacu juga oleh pemikiran-pemikiran para filsuf besar, tapi harus kembali itu merangsang kepada hidup kita sendiri, berpikir sendiri dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ya filsafat pada akhirnya sebenarnya sederhana, berpikir mendalam dan pribadi gitu ya. Bermain dengan kemungkinan pemaknaan. Maka kalau kaitkan dengan cerita saya tadi, memang filsafat atau membantu refleksivitas, dan dari sudut itu bagian dari life skill yang diperlukan juga untuk generasi milenial, atau terutama bahkan untuk generasi milenial gitu kan ya, yang betul-betul hidupnya berlari cepat gitu kan, dari satu momen ke momen lain, dari satu tren ke tren lain dan sebagainya gitu. Yang ya, tapi kayak gitu tuh gini ya, itu tuh kan juga sesuai dengan kebutuhan dan benturan krisis, tapi juga dengan umur masalahnya tuh. Orang-orang, anak-anak milenial ini kan baru merasa butuh itu barangkali juga kelak ketika umur berapa gitu kan ya. Mereka kan secara potensial memang lebih cerdas juga dari generasi-generasi kami sebelum mereka gitu kan ya. Maka potensi reflektifnya harusnya juga besar. Cuman tidak dirasakan ke situ, tidak dibiasakan ke situ barangkali. Maka yang dibutuhkan adalah pembiasaan itu, pengenalan itu, how to get acquainted, pembiasaan, ya berkenalan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih dalam. Itu ada gunanya memang. Begitu. Ya, penanya tadi itu baru ketemu yang namanya Markus Johanteng. Mas Budi, kita sampai jam berapa? Jam 8 atau bagaimana? Boleh jam 8 atau tergantung situasi, mau kalau masih banyak mau boleh saja tambah. Wah, saya capek. Oke. Jam 8 lah ya. Satu penanya lagi, Pak Bambang. Boleh. Oke, ini menarik dari Yunita Tan. Menurut informasi, masyarakat Baduy dalam itu ternyata ada yang mulai tergoda dengan handphone gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah di masa depan itu ada alternatif sebuah masyarakat yang katakan saja tidak menghidupi budaya digital gitu ya? Ada ruang bagi mereka punya hak untuk hidup sesuai dengan cara mereka sendiri di luar budaya digital seperti itu. Ya, kalau murni lepas ala masyarakat Baduy, artinya mengisolir diri dan sebagainya, saya kok sulit membayangkannya ya. Saya sulit membayangkannya. Barangkali kalau dikelola, entah saya nggak tahu apakah tipe masyarakat Baduy itu bisa mengelola bahwa komunikasi digital dibatasi hanya untuk apa, sementara untuk hal-hal lain diwajibkan tanpa itu, misalnya. Artinya kalau parsial kayak gitu-gitu, mungkin bisa. Meskipun saya sadar betul, kultur digital itu seksi sekali masalahnya ya, dan menggoda sekali gitu kan. Menggoda sekali, karena betul-betul mempermudah banyak hal, membuka kemungkinan 1000 hal yang tak terbayangkan. Itu super seksi memang. Sehingga menahan hal itu tuh lagi-lagi membutuhkan kekuatan mental seperti para Shaolin, para sadhu, para biarawan
kontemplatif di dunia Kristiani, kayak gitu-gitu gitu ya. Artinya membutuhkan askes, penahanan diri yang luar biasa, yang luar biasa. Tapi juga membutuhkan visi yang memang spesifik. Memang arah hidup dia bukan dunia ini misalnya, gitu kan ya, atau apalah gitu. Ya kayak gitu. Bisa juga begini ya. Ada orang-orang yang menggunakan itu semua, tapi betul-betul dalam rangka membantu orang lain dan sebagainya kayak gitu. Dia betul-betul masuk dalam medan digital dan menggunakan segala peralatan tentu dalam rangka efisiensi membantu makin banyak orang. Orang-orang yang misalnya menyebarkan ide mengenai pertanian sederhana yang lebih efisien kayak gitu tuh, mereka butuh sekali beginian ini, butuh sekali gitu. Dan barangkali akhirnya tergantung pada memang frame of value yang menjadi kiblat masyarakat itu atau kiblat pribadi kita. Gitu ya, gitu Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikian kurang lebih diskusi kita pada malam hari ini. Wah, terima kasih banyak pada Profesor Bambang yang sudah memberikan inspirasi yang sangat kaya, banyak sekali perspektif-perspektif yang berisi kebaruan di sini dalam menghayati hidup di era digital ini, dalam budaya digital ini. Saya tidak akan memberi kesimpulan, hanya mengingatkan saja 3 highlight. Yang pertama itu, dalam budaya digital itu ada yang tidak bisa direduksi, yaitu dunia makna atau meaning gitu ya. Yang pertama. Yang kedua juga yang tidak bisa direduksi antara lain, yang penting bagi kita juga ikatan antar manusia. Yang ketiga, salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam menghayati hidup dalam budaya digital adalah tetap belajar untuk belajar gitu. Ini highlight saja dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih kepada para partisipan yang sudah bertahan dan menikmati diskusi pada malam hari ini. Semoga membawa pencerahan dalam menghidupi budaya digital dewasa ini. Terima kasih sekali lagi juga kepada Unpar Plus gitu. Sama-sama. Terima kasih semua. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih.